Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil revisi dari kelompok kami, yaitu dengan mengganti dataset. Pertama-tama saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Kamil Surya Dewiansyah dengan NIM 19115088. Selanjutnya dimulai dari Rilo. Ya, halo semuanya. Nama saya Rilo Anggoro Saputra dengan NIM 1911500146. Ya, perkenalkan nama saya Agung Ma'ruf dengan NIM 19111500-518. Nah, untuk penjelasan pertama dari data awal akan dijelaskan oleh Saudara Rilo. Ya, oke. Di layar kaca teman-teman ini ada dataset yang kita ambil dari Kaggle. Linknya ada di sini. Di sini ada beberapa item yang kita pakai dengan keterangan customer ID sebagai ID pelanggan, lalu ada gender itu sebagai jenis kelamin, lalu ada age sebagai umur si pelanggan, annual income sebagai pendapatan pelanggan dari dalam bentuk dolar, lalu ada spending score seperti semakin bagus skornya maka akan mendapat bonus lainnya. Oke, mungkin itu sedikit dataset kita. Lalu di sini kita memperoleh sebanyak 200 dataset. Ya. Lalu di sini kita karena data kita sebagai data kuantitatif, maka ada beberapa item yang kita pecah menjadi dua bagian seperti gender, itu ada kita klasifikasikan ada male sama female, ada age kita bagi dua, jadi yang ada di mana sih yang umurnya 15 sampai 44 tahun, lalu ada rentang tahun dari 45 sampai 75 tahun, lalu annual income-nya ada 15 sampai 77, ada 78 sampai 140, dan skor ada 1 sampai 50, dan yang terakhir skor 51 sampai 100. Nah, di sini 1 dan 0 ini menunjukkan bahwasanya jika 1 maka nilainya ada, sementara jika 0 maka nilainya atau itemnya tidak ada. Itu adalah sistem pengelompokan yang ada di dataset ini. Mungkin untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Agung. Ya, selanjutnya pada proses selanjutnya itu menghitung item-item yang lolos dengan minimum support 20%. Pada tabel C1 ini yaitu menghitung item-item transaksi yang terdapat jumlah item dari masing-masing transaksi, lalu jumlah tersebut dibagi dengan total keseluruhan data yaitu sebanyak 200. Lalu tabel yang berwarna biru ini yaitu hasil yang lolos minimum support 20% dari item tersebut. Begitu pula dengan menghitung C2, sama seperti menghitung C1 dengan menghitung keseluruhan data, yaitu total item tersebut dibagi dengan total keseluruhan data sebanyak 200. Lalu begitu pun sama seperti yang pada F1 yang berwarna biru, yaitu hasil yang lolos minimum support 20%. Selanjutnya pada C3 pun sama dengan C1 dan C2. Lalu pada C4 ini karena tidak ada yang memenuhi syarat pada tabel C4, maka tidak ada frekuensi yang didapat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rule. Di sini karena rule akan terbentuk dari F2 sampai F3. Nah, di sini adalah kombinasi kemungkinan rule apa aja yang bakal terbentuk. Nah, yang kuning-kuning ini adalah rule yang lolos dari minimum support sebesar 20%, minimum confidence sebesar 80%, dan nilai leave-nya lebih besar daripada 1. Di sini terdapat 5 kombinasi yang dimana
Selanjutnya rule yang lolos akan dijelaskan oleh saudara Rilo. Oke, ini adalah rule yang lolos dari perhitungan tadi. Kayak misal pelanggan yang berumur antara 4 sampai 75 tahun itu pasti mendapatkan pendapatannya sebesar 15 sampai 77. Dan lagi sebagai contoh, pelanggan yang mendapatkan berpendapatan antara 78 sampai 140 pasti berumur antara 15 sampai 44. Dan hasilnya bisa dilihat ada di layar kaca teman-teman. Nah, ini adalah hasil dari jika kita menghitung secara manual atau melalui Excel. Nah, sekarang gimana caranya kita menghitung melalui Java yang selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Kamil. Nah, sama seperti sebelumnya kita menggunakan NetBeans di sini. Di sini kita ada a priori project, di sini ada program kita. Pertama kita harus setting ke daerah file, kita buka library, terus kita buka ke config.txt. Line pertama itu adalah jumlah item set kita, line kedua jumlah data transaksi kita, line ketiga berjumlah 20 atau minimum support kita. Lalu kita di transa ini, kita yang tadi kita kelompokkan tadi kita pastekan di sini untuk membantu program. Lalu sebelumnya saya sudah running programnya. Hasilnya seperti ini nih. Dan untuk lebih jelasnya hasilnya bagaimana, kita bisa pergi ke file lagi, terus buka priori output. Nah, ini adalah frekuen pertama, lalu dibatasi dengan atau dipisahkan dengan strip. Ini adalah frekuen kedua, lalu ini frekuen ketiga. Di sini ada frekuen keempat, tapi tidak ada yang memenuhi, jadi kosong. Dan jika kita bandingkan hasilnya, maka sama saja antara Java maupun dengan Excel. Nah, di sini. Bahkan jika dilihat nilainya juga sama saja. Nah, begitulah hasil dari revisi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.